Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Selamat malam juga, Pak Ridwan. Sudah ada Kang Dudi ya yang bergabung bersama kita. Terima kasih Kang Dudi sudah menyempatkan untuk bergabung bersama kami ya. Oke, Sama-sama. ya, ini kita sebenarnya ada 19 peserta ya. Cuma yang baru bergabung ada 4 3 orang ya. Padahal ini sudah lebih dari waktu yang ditetapkan. Oke, untuk peserta saya mohon untuk mengaktifkan kameranya ya, agar kita juga lebih enak. Oke, gimana kabarnya, Kang Dudi? Alhamdulillah baik, Pak Ridwan. Sekarang di Jakarta ya? Ya, sekarang lagi di Jakarta ini. Oke, sudah mulai ada yang bergabung lagi. Mungkin untuk mempersingkat waktu ya, karena kita juga malam, bahkan di sini ada yang dari Medan juga, Kang. Ada Febrianti Ya, Nababan ya, dari Medan. Jadi mungkin di sana lebih malam dari kita. Eh, saya mengapresiasi apa yang telah kawan-kawan mahasiswa lakukan karena yang ikut di apa namanya program ini bukan hanya generasi milenial, Kang, tapi juga ada Pak eh, Muhammad Saldun juga ikut, kemudian bahkan siswa juga ada yang ikut dari SMK Pariwisata Telkom, ya selain dari mahasiswa saya hmm. sendiri dari STTB. Oke, Ya, barangkali untuk mempersingkat waktu kita akan langsung mulai saja ya, terkait dengan nanti bagaimana Kang Dudi akan menjelaskan atau berbagi ya pengalaman di bidang kepenulisan karena beliau juga sudah menerbitkan 3 buku ya, benar ya, Kang? ya betul, tiga buku kan. Ya, sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan dulu. Kang Dudi ini lahir di Sumedang 23 Januari 1993. Saat ini adalah CPNS di Lemhamnas. Kemudian eh, pernah atau masih Kang sekarang di apa namanya ruang guru Udah enggak, kan udah CPNS, jadi mengundurkan tentu ya? saja tidak. Gitu. Ya. Iya, betul. Jadi Kang Dudi ini pernah menjadi instruktur skill academy ya di ruang guru. Jadi kalau kalian melihat brosur atau iklan di media sosial pasti terpampang wajah beliau ya. Juga pernah juga masuk TV. Kurang lebih demikian ya. Nah, ini Ya, sudah menunjukkan bagaimana ya, ya. kualitas seorang Dudi Sutrisman lah. Oke, untuk Terima kasih. mempersingkat waktu. Sebenarnya ini prestasinya banyak sekali, termasuk menerima beasiswa Jarum juga ya. Beasiswa Jarum ketika Betul, betul. masih S1, kemudian juara debat tingkat nasional juga, kemudian juga apa namanya, beliau juga sebentar pernah menjadi staf ya, Kang, di LPPM UPI tahun Ya, 2017 dan 2018 sampai dengan 2018. Ini ada beberapa mahasiswa saya yang sudah bergabung, Kang. Ada Nando juga, ada Febrianti Nababan, Kurota Ayun ini siswa ya. Halo, Iya, Kurota. Pak. Ya. Nah, ini luar biasa sekali semangatnya untuk bisa menulis buku. Maka silahkan Kang Dudi untuk bisa berbagi pengalamannya ya di sesi pertama ini. Oke, silahkan Kang. Nanti kalau ada pertanyaan kalian saja diberhentikan ya, karena kita santai saja, rileks saja, karena ini adalah awalan kita untuk mengetahui sejauh mana minat dari kawan-kawan sekalian untuk menulis, apakah di bidang fiksi ataupun non-fiksi, karena ada siswa juga mungkin tertarik kepada novel misalkan ya, atau novel remaja, dan ya. itu pangsa pasarnya juga cukup luas. Silakan Kang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Ridwan udah ngajak Sama-sama. saya untuk berbagi gitu ya di sini. Ya. Luar biasa nih Kang Ridwan, ini kawan saya saat kuliah. Kita Ya. sering bareng-bareng ya Kang ya. Dan kemudian ketika sudah lulus kita tak pernah berjumpa lagi. Dan sekarang berjumpanya secara virtual. Ini pertama kali sejak lulus kita 2015 lalu ya. Semoga kita bisa Oke. kolaborasi terus ya. Iya, amin, amin. Nah, di sini saya diminta Kang Ridwan untuk berbagi pengalaman terkait dengan kepenulisan, khususnya untuk menulis sebuah buku. Tapi di sini saya sendiri kagum sebetulnya sama Kang Ridwan sendiri. Kang Ridwan ini bukunya udah meledak di pasaran juga gitu kan. Saya menemukan bukunya di Gramedia gitu, di Gramedia Matraman. Ketika saya main di Gramedia Matraman, ada buku dia gitu ya. Oke, nah ini tentunya jadi awalan bagus buat teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman siswa dan teman-teman yang lain untuk menggali gitu kan gimana caranya membuat sebuah buku. Orang ketika berbicara bikin buku, susah gitu kan. Pasti selalu berbicara seperti itu awal. Susah bikin buku itu. Wah, harus punya modal dulu. Harus bayar dulu gitu. Harus misalkan pesan dulu kurang lebih 100 eksemplar minimal misalkan. Ya itu memang cara-cara lama ya. Cara-cara lama. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, untuk menerbitkan sebuah buku sekarang bukan lagi hal yang sangat sulit. Tapi kita udah bisa menggunakan beberapa metode untuk menerbitkan sebuah buku. Dan itu bukan hanya sekedar terbit, tapi bukunya juga udah ISBN, sudah terdaftar. Nah itu kita tidak perlu modal yang banyak gitu kan. Yang penting kita ada kemauan dulu untuk menulis sebuah buku itu. Nah, ini kepada teman-teman, kalau bisa dibuka kameranya, karena saya seperti sedang berbicara dengan ruang kosong di sini gitu. Ya, sebenarnya saya juga ketika kuliah mengharuskan mahasiswa untuk menyalakan kamera ya. Mungkin di sini kawan-kawan sudah paham. Jadi tolong yang masih belum dinyalakan dulu ya. Ini bagian dari adab kan, saya sudah berbicara tentang itu di awal dan di akhir kuliah ya. Jadi tolong untuk dinyalakan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ketika akan menulis sebuah buku, tentunya kita ketika menulis kan nggak bisa ya dalam istilahnya situasi yang dipaksakan. Kita harus benar-benar enjoy dalam situ. Nah, makanya yang pertama-tama itu tentunya kita harus mencari ide dulu. Idenya apa? Idenya ini lebih ke diri kalian. Kalian yang menggali diri kalian sendiri. Saya cocoknya nulis fiksi atau non-fiksi. Saya cocoknya nulis yang pakai bahasa santai atau bahasa ilmiah. Saya cocoknya nulis buku yang seperti apa? Nah, itu yang harus digali dari diri kita. Kenapa? Karena ini nanti akan mempengaruhi proses pembuatan sebuah buku itu sendiri. Membuat sebuah buku itu enggak 1 minggu atau 2 minggu ya, tapi membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, di sanalah kita yang harus istilahnya pintar-pintar untuk memanage waktu kita, dan kita juga yang harus memberikan target pada diri kita. Kapan buku ini harus selesai? Nah, khusus saya pribadi, menulis buku pertama saya itu berdasarkan penelusuran lapangan. Buku pertama saya adalah buku sejarah Kabupaten Sumedang. Nah, saya melakukan penelusuran atau dalam bahasa Sunda itu adalah nyucuk jalur langsung ke lokasi-lokasi peninggalan peradaban Sumedang Larang dulu. Ya, itu prosesnya cukup lama, berbulan-bulan, kurang lebih waktu itu 4 bulan. Sampai saya menemukan data-data yang bisa saya olah untuk menjadi sebuah kalimat-kalimat dalam buku. Nah, di sana setelah melakukan riset terhadap diri kita, kita harus bikin outline. Outline itu adalah gambaran dari buku. Kalau saya biasanya, menurutnya itu adalah, misal, saya buku ketiga saya itu terinspirasi dari skripsi saya sendiri, yaitu tentang pendidikan politik. Nah, di sana saya membuat outline. Oke, bab 1 berarti
mengenai pembahasannya itu adalah mengenai pendidikan secara umum. Bab 2-nya politik secara umum. Bab 3-nya barulah kesimpulan dari pendidikan politik itu sendiri. Kemudian bab berikutnya itu adalah realisasi pendidikan politik. Yang ke-6-nya adalah implikasi dan lain-lain sebagainya. Nah itu nanti itu akan mempermudah kalian dalam mencari data. Jadi kalau misalkan bukunya bentuknya adalah ilmiah ya. Nah, tapi kalau misalkan bukunya itu lebih pada buku fiksi atau buku cerita novel segala macam, nah tentu kalian juga tentu harus bisa membuat outline-nya, itu harus dibuat outline. Karena kan ya ibaratnya sebuah episode dalam sinetron. Sinetron itu kan berepisode. Nah, sehingga runtuh dari episode pertama sampai episode terakhir itu runtuh. Dan itu kita harus menentukan ini alurnya mau maju, mau mundur, atau maju mundur alurnya. Kan alur dalam, kalau misalkan kalian pernah belajar bahasa Indonesia di sekolah, itu kan ada ya alur maju, alur mundur, alur maju mundur. Nah biasanya itu adalah di kategori buku cerita atau novel, itu dipakai ya alur itu. Nah, ketika mau bikin sebuah buku, itu kalian harus memulainya sama hal-hal yang menarik. Kenapa hal-hal yang menarik? Karena buku kita itu tentu akan dibaca kalau kita udah menentukan ini pangsa pasarnya siapa. Gitu. Pangsa pasarnya siapa sih? Apakah pangsa pasarnya itu adalah mahasiswa? Apakah pangsa pasarnya itu adalah anak-anak? Apakah pangsa pasarnya itu adalah kaum milenial yang gaul misalkan? Karena kan dalam buku itu ada berbagai macam bahasa yang digunakan. Nah, itu penting sekali untuk kita gali gitu kan. Karena ketika kita udah mengetahui apa yang ingin kita tulis, kemudian hal penting apa yang kita tulis di situ, terus siapa yang nanti bakal baca tulisan itu, terus apakah ketika saya udah menentukan ini ide saya menulis ini, yakin enggak bakal beres sampai akhir. Jadi jangan sampai di tengah-tengah mentok gitu. Nah, ketika mentok itu agak sulit juga nanti karena alur belakangnya itu pasti nanti akan terkesan terpaksa. Dan itu akan berbeda nuansa dengan tulisan-tulisan yang lainnya. Nah, selain itu, ketika kita udah menentukan itu, kita harus tentuin juga yang tadi saya bilang genre-nya, gitu kan? Genre-nya itu buku cocok nggak ya kalau misalkan dipasarkan untuk kalangan remaja? Bahasanya udah masuk nggak ya? Bahasanya mudah dimengerti nggak ya? Kayak gitu. Nah itu harus kita pikirin. Tapi tentunya ketika menulis sebuah buku, kita jangan terpatok. Artinya terpatok adalah, bahasa saya masih kurang bagus nih. Hapus, langsung hapus. Ngetik lagi. Nggak pede lagi, hapus lagi. Kalau kayak gitu, kapan selesainya itu buku? Saran saya adalah, tulis aja semua yang ada di otak kalian. Tulisin aja. Jangan diragukan dulu, titik, koma, kalimat efektif atau tidak, segala macam. Jangan diragukan. Tulis aja dulu. Tulis sampai akhir nanti. Setelah udah selesai, barulah proses editing namanya. Proses penyuntingan itu dilakukan. Mulai dari awal lagi baca gitu kan, udah yakin barulah nanti istilahnya minta bantuan orang lain untuk menjadi editor. Tapi biasanya kalau untuk pemula itu editornya adalah si penulisnya sendiri biasanya. Nah, setelah itu kita fokus pada gaya penulisnya. Setiap penulis itu punya gayanya masing-masing, punya ciri khasnya masing-masing. Gaya penulisan saya udah pasti berbeda dengan gaya penulisan Kang Ridwan. Gaya penulisan saya udah pasti berbeda dengan Andrea Hirata. Gaya penulisan saya udah pasti berbeda dengan para profesor, kan? Kalau misalkan bukunya buku ilmiah. Setiap penulis punya cirinya masing-masing. Ada yang penulis misalkan kalau buku ilmiah, ada yang penulis yang sumber referensinya itu banyak banget yang ngutip. Menurut ini dalam kurung ini yang ditambahkan oleh si Anu barulah dia kemudian menyimpulkan di akhir. Itu banyak seperti itu.
Tapi ada juga yang dia mengalir berdasarkan pemikiran dia, berdasarkan apa yang dia pikirkan, berdasarkan hasil olah dia sendiri. Contohnya adalah Bapak Yudi Latif. Itu salah satu penulis yang dia mampu untuk menuliskan apa yang ada di pikiran dia tanpa terlalu banyak dia mengutip dari bukunya orang lain. Itu dia beruntut, benar-benar bagus itu bahasanya. Karena dia bisa menyampaikannya dari hasil pemikiran dia sendiri. Nanti ketika dia merasa ini bagus nih, kalau akan lebih kuat nih kalau dihubungkan sama teori orang, barulah dia menuliskan teori. Jadi tidak ada patokan tertentu gaya menulis seseorang. Kalian lebih baik explore aja terus. Jenis buku juga kan beda-beda. Ada buku cerita, ada buku novel, ada buku cerpen, ada buku ilmiah, ada juga buku antologi. Nah, kebanyakan anak muda, mahasiswa, kemudian juga siswa, itu kebanyakan bikinnya adalah buku antologi. Karena ini lebih mudah, lebih mudah. Saya di Ikatan Duta Bahasa Jawa Barat juga menginisiasi untuk membuat buku antologi, di mana di situ yang menulisnya adalah para duta bahasa Provinsi Jawa Barat. Nah, di sana dari sekian banyak orang yang menulis, anggota misalnya ada 100 orang, masing-masing orang menulis 2 puisi, itu udah bisa jadi satu buku yang terbit. Itu buku antologi puisi. Nah, kalau kalian mikirnya, cuma puisi doang, orang kok bisa gitu kan? Ya betul, tapi setiap genre buku itu ada penikmatnya masing-masing. Kita nggak bisa pukul rata kalau buku itu takut nggak laku, takut sepi, takut apa gitu. Jangan mikir ke arah sana. Tapi lebih baik kalian explore aja terus, nulis terus sampai kalian menemukan passion kalian, gaya menulis kalian, ataupun ciri khas dari kalian sendiri. Karena kalau bagi saya pribadi, mungkin Kang Ridwan beda lagi mungkin ya. Kalau bagi saya pribadi, ada kepuasan tersendiri ketika buku saya dibaca oleh orang. Ketika buku saya dibeli oleh orang, ketika ternyata buku saya ini menjadi referensi dalam pembuatan misal skripsi atau tesis orang. Dan bahkan jurnal. Saya agak kendor juga sebetulnya. Buku yang saya tulis menjadi referensi jurnal, beberapa jurnal. Sedangkan saya sendiri belum terlalu banyak membuat jurnal. Tapi buku saya udah duluan gitu dicantumin di jurnal-jurnal orang. Dan itu terindeks Scopus ada beberapa. Nah, di situ jadi memunculkan lagi macam introspeksi pada diri si penulis sendiri. Wah, ternyata buku saya udah jadi referensi orang. Saya sendiri belum gitu kan, belum sampai untuk menulis jurnal seproduktif orang. Jadi saya harus bisa juga. Nah itu, jadi ketika kalian menulis, itu akan menemukan kepuasan-kepuasan tersendiri, akan menemukan lagi ingin tantangan yang lebih. Dan itu saya rasakan, dan mungkin Kang Ridwan juga rasakan ketika berhasil menerbitkan sebuah buku, dan buku itu ISBN, itu ada kepuasan tersendiri, dan ada tantangan lagi, saya ingin bikin buku lagi yang lebih bagus dari ini. Itu selalu ada motivasi. Setiap penulis pasti seperti itu. Makanya kalau kalian perhatikan, buku-buku misal novel yang dibuat oleh para novelis itu nggak langsung dari awal udah bagus, tapi dia bertahap. Misal sebut nama misalkan Ibu Asma Nadia, dia awalnya bentuknya itu cerpen, bukunya tipis. Saya dulu saat masih SMA kurang lebih tahun 2009-an, terus sering baca bukunya Asma Nadia. Nah itu tipis. Sampai kemudian kesini-sini dia makin bagus gitu tulisan, makin banyak, makin produktif, dan akhirnya novel pun dia pernah nulis gitu kan, dan dia sekarang aktif di jaringan literasi. Nah itulah yang istilahnya menjadi hal yang bisa didapatkan oleh seorang penulis, itu adalah batin. Nah seorang penulis juga itu bisa membuat tulisannya berdasarkan pengalaman pribadinya. Banyak novel-novel yang ditulis berdasarkan pengalaman pribadi. Banyak juga buku antologi puisi yang ditulis berdasarkan situasi hatinya.
dalam beberapa tahun atau beberapa bulan terakhir si penulisnya. Hanya kalau misalkan kalian baca buku antologi puisi yang dibuat hanya oleh satu orang, itu akan seperti cerita yang saling sambung nyambung menjadi satu, tapi dibentuk atau dibungkus dalam bentuk karya sastra. Nah, itu kalian akan menemukan alurnya. Itu biasanya adalah penulis puisi atau buku antologi puisi yang menulis itu berdasarkan pada pengalaman pribadi atau suasana hati. Karena kalau dalam menulis puisi itu bebas, orang bebas banget, dan bisa menggunakan berbagai majas dalam bahasa Indonesia, baik itu majas metafora atau bola, sekalipun itu dibolehkan dalam puisi. Nah, kemudian tantangan yang paling sering dihadapi oleh penulis adalah ketika menghadapi pemalasan. Nah, itu semua penulis pasti mengalami itu. Mengalami yang namanya pengen melakukan yang lain dulu. Itu jelas, itu adalah tantangan. Nah, makanya ketika kita sedang menulis sebuah, atau kita ingin menulis sebuah buku, kita harus juga bukan 1 atau 2 hari dalam 1 minggu yang kalian fokuskan untuk menulis. Ya minimal misalkan, oke, dalam 1 minggu, hari Sabtu atau hari Minggu karena saya libur, pokoknya dalam waktu 4 jam deh, saya nulis minimal 3 halaman aja. Itu udah bagus. Karena sistemnya adalah sistem nabung. Menulis buku itu sistem nabung. Jadi nggak serta-merta dalam sehari 24 jam kalian fokus buat menulis buku. Enggak. Karena menulis buku itu sebetulnya adalah sampingan. Tapi suatu saat ketika memang bukunya udah betul-betul meledak di pasaran, kemudian juga dia udah punya nama besar, yang istilahnya menjadi jaminan bahwa bukunya itu akan laku keras, itu bisa menjadi pekerjaan utama. Tapi untuk saat ini kebanyakan menulis buku itu adalah pekerjaan tambahan atau sampingan. Kenapa? Coba kalian deh lihat di Gramedia, terus buka biodata penulisnya. Pekerjaannya selalu dicantumkan di situ. Itu adalah pekerjaan utama mereka. Jadi mereka itu meluangkan waktunya yang sempit apapun, mereka meluangkan waktunya untuk menulis. Kita punya guru, dan juga gurunya Kang Ridwan juga. Namanya Profesor Cecep Darmawan. Dia punya kiat-kiat tersendiri dalam menulis sebuah buku itu. Yang pertama dia lakukan ketika mau menulis sebuah buku, karena dia seorang akademisi, tentunya bukunya adalah buku ilmiah. Ketika dia mau menulis sebuah buku, dia nentuin dulu, ini tema besarnya apa. Misalnya waktu itu tema besarnya itu adalah tentang sistem legislatif di Indonesia. Nah, dia ngumpulin buku-buku yang berkenaan dengan itu. Ngapain ngumpulin itu? Saya juga sempat mikir, ngapain ya ngumpulin buku itu, gitu kan? Banyak banget, gitu kan? Ternyata dia itu menuliskan dulu beberapa teori, atau misalkan ada juga yang nyebutnya adalah grand teori, gitu ya, teori besarnya. Dia nulisin, jadi di Word atau di komputernya dia nulis kurang lebih sampai 100 gitu, 100 kutipan. Nah, dia nulisnya itu adalah kutipannya, kemudian judul bukunya, tahun terbitnya, penulisnya siapa, halaman berapa gitu. Nah, dia tulis semua acak gitu. Udah dia melakukan itu, barulah dia mulai bikin yang tadi saya sebut outline. Kayak ini. Baru dia bagi dari yang acak itu, dia bagi. Nah, akhirnya dia rangkailah dengan pemikiran dan bahasa dia yang kemudian disambungkan dengan teori-teori besar itu. Karena pada akhirnya kalau buku-buku ilmiah itu pasti akan menjadi referensi untuk penulisan-penulisan yang bersifat ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, dan lain sebagainya. Kalau mahasiswa zaman sekarang nulis makalah itu pasti lihatnya dari Google. Nah, itu sebetulnya nggak salah juga kalau lihat dari Google gitu kan.
Cuman di sini harus diperhatikan juga dalam menulis sebuah makalah itu harus dicantumkan penulis aslinya siapa. Nah, biasanya yang Google itu dia juga adalah hasil dari makalah orang, dicantumkan di blog gitu kan, dicantumkan di mana gitu kan. Nah, itu biasanya paling bawah ada dia nulisin. Dan kadang-kadang orang yang kopas dari Google atau dari blog itu nggak lihat sampai ke bawah, padahal di bawah itu ada referensi. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ini adalah upaya untuk menghormati atau menghargai penulis aslinya. Nah, sebetulnya jadi seorang penulis itu tidak melulu kita berpikiran profit. Tapi setidaknya kita ingin agar karya kita itu bisa dihargai oleh orang lain. Karena dalam menulis sebuah buku itu tidak mudah, perlu pikiran panjang, perlu juga waktu yang lama gitu kan untuk itu. Ada prosesnya, nggak mudah gitu. Nah, makanya cara untuk menghargainya adalah dengan menuliskan referensinya gitu kan. Ya, nah, oke, balik lagi, Dudi. Mohon maaf saya potong dulu ya, karena ini kita waktu 10 menit lagi di sesi pertama. Barangkali ada yang tertarik atau ingin bertanya dengan Kang Dudi secara langsung, silakan ya, terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Kang Dudi, atau pengalaman lain yang ingin kalian gali dari Kang Dudi tadi ya. Silakan. Iya, silakan. Sharing aja, sifatnya sharing ya. Sharing aja. Kita ngobrol aja. Faktor masih malu-malu kan? Karena ini lintas kelas ya, Kang. Jadi barangkali ada yang masih malu on cam dan lain sebagainya. Oke, barangkali kita di sini ada yang udah punya niat mau bikin buku nggak dalam waktu dekat? Terus ada ide, saya pengen bikin buku cerita, atau saya pengen bikin buku puisi atau apalah. Silahkan untuk ini, barangkali kita bisa berbagi cerita gitu. Intinya jangan malu ya dalam proses belajar ini. Iya, silahkan dieksplor saja ya. Tadi sudah dikatakan Kang Dudi, salah satunya adalah improvisasi diri ya, tentang gaya penulisan tadi, kemudian minatnya di mana. Silahkan, ayo manfaatkan. Ini instruktur skill akademi ya, yang sekarang sudah di Lemhanas ya. Ini pengalaman langka. Di luar kalian akan bayar mahal. Di sini alhamdulillah mau berbagi, karena ya, Kang Dudi ini sahabat saya ya. Dulu kita punya geng ya di kampus, itu namanya yuridisi, singkatan dari nama-nama kita ya. Oke, ada, silakan. Nama depan anggota kita. Iya. Nando? Izin masuk ya, Pak? Ya, mangga. Ya, silakan. Kang, gini kan, saya ini lagi berproses buat cerita-cerita gitu. Nah, nanti itu bakalan dimasukin ke sebuah aplikasi. Dulu sebenarnya pernah pas kelas 1 SMA tuh. Udah nyebarin itu cerita kan, banyak para penerbit tuh yang mau jadi penerbitnya, terus terkadang tuh kita tuh dikejar-kejar tuh, Kang. Jadi tuh harus ada sekian episode dalam berapa waktu gitu, Kang. Gimana sih Kang atasinya kayak gitu tuh, Kang? Oke, aplikasinya Wattpad bukan? Ada Wattpad, ada Noveltoon sama novel aku, Kang. Oke. Ya, yang tadi memang kalau misalkan kita udah terikat sama penerbit, terus istilahnya penerbitnya pengen kita segera produktif, nah berarti kita udah terikat lah, ada perjanjian di situ dari awal juga udah ada perjanjian. Itu kalau misalkan memang tidak sanggup untuk dikejar-kejar seperti itu, lebih baik bicara dari awal. Karena yang namanya penulisan berseri itu kurang lebih seperti sinetron. Sinetron itu kan kejar tayang. Makanya ada beberapa sinetron itu kualitasnya bagus gitu kan, dan sering jadi meme di media sosial. Nah itu karena memang dikejar-kejar, tapi dia tidak mampu untuk mengimbangi, sehingga si ide-ide kreatifnya tidak muncul.
Jadi seadanya aja dia bikin. Nah, itulah yang bikin istilahnya kualitas dari penulisannya menurun. Yang penting dari seorang penulis itu adalah menjaga kualitas si tulisannya. Jangan sampai hanya karena diburu-buru tulisannya menurun, dan hanya karena istilahnya ingin segera cair dari penerbit segala macam, akhirnya ya udah yang penting jadilah, yang penting kita cair duitnya atau apa gitu. Jangan seperti itu. Tapi kita harus punya batasan gitu. Saya pengen yang berkualitas, saya bukan penulis ecek-ecek bahasa kasarnya ya, seperti itu. Mungkin kayak gitu Nando. Iya, benar sekali sih Kang. Itu jadi harus dikejar-kejar. Jadi kita tuh sebagai autornya tuh jadi kurang fokus gitu dalam menjalankan sebuah ceritanya gitu Kang ya Kang. Iya betul, pasti nggak akan fokus karena biasanya kalau orang-orang yang nulis di Wattpad, kemudian yang lain, aplikasi-aplikasi yang lain, itu kan menyalurkan hobi kan. Dan memang pada awalnya itu hanya ingin pengen dibaca sama orang gitu kan, pengen dibaca sama orang. Dan itu waktu kitanya lebih luang, kita explore lebih luas. Sehingga kualitas tulisannya pun bagus. Dan akhirnya membuat banyak orang untuk baca gitu kan. Karena lihat si viewersnya banyak, yang bacanya banyak, datanglah penerbit gitu kan. Pengen untuk mengangkat gitu kan si tulisan kamu itu. Nah, tapi penerbit itu istilahnya pengen, ayo cepat beresin nih episodenya, beresin gitu kan, yang supaya bisa terbit segala macam. Nah, itu yang bikin istilahnya si kualitas tulisannya jadi menurun gitu. Nah kan kalau misalkan ketika santai, ya kita benar-benar mengeksplor gitu kan, berfantasi gitu kan, oke, mau kesini ini, itu dituliskan dengan santai gitu. Terus juga Kang, ya, kita buat cerita fiksi ya. Nah, apakah sudut pandang tuh gitu lebih menarik dari segi pembaca tuh lebih baik menggunakan sudut pandang orang pertama atau orang ketiga ya Kang? Terus juga ketika mengawal berita, bagusnya tuh kita itu harus pakai majas atau memang perkenalan terlebih dahulu biodata dari sebuah itu tokoh dari ceritanya Kang? Kalau itu balik lagi ke ciri khas si penulisnya. Biasanya ada penulis yang alur tadi ya, balik lagi ke yang saya bilang alur ceritanya. Apakah alurnya maju? Kalau alurnya maju, berarti betul ada pengenalan tokoh. Tapi pengenalan tokohnya nggak formal-formal amat. Saya pernah baca beberapa di Wattpad itu perkenalannya formal banget gitu kan, sampai digambarin foto, ini foto artis diambil, ini si Anu, hobinya anu gitu, nggak kayak gitu juga gitu kan. Nah itu di awal si pengenalan tokohnya. Ada juga yang alurnya mundur. Kalau alurnya mundur berarti dia dari klimaksnya dulu, terus flashback ke masa lalu gitu. Gitu kan, barulah dia si B kan, orang baca biasa langsung gitu kan, barulah di situ ada pengenalan alurnya maju mundur baliknya, itu biasanya di tengah-tengah nanti pengenalannya. Ternyata ini ya, nyambunglah ke cerita selanjutnya, kurang lebih seperti itu. Misalkan bicara tentang pengenalan tipenya kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan sudut pandang itu balik lagi juga ke si penulisnya. Nah, tapi kalau saya pribadi lebih sukanya adalah sudut pandangnya diambil dari si tokohnya. Sudut pandangnya diambil dari si tokohnya. Per tokoh utama dalam sebuah cerita itu pasti ada beberapa tokoh yang dianggap itulah tokoh utama gitu kan. Misalnya dari sudut pandang si A, berarti dia istilahnya sampai nggambarin camuk dalam hati si A-nya. Apa yang ada di pikiran si A-nya. Terus sudah kita kan tahu nih, si A ternyata punya pikiran ini. Pindah ke sudut pandang si B. Nah, si B sama. Jadi dia apa yang ada di pikirannya, apa yang ada di hatinya, pindah lagi. Nah, itu ada seperti itu. Tapi ada juga yang gambarinnya secara global. Misal beberapa novel cuma nyeritain misalkan novelnya Enid Blyton, kalau dulu itu ada juga gitu, atau misalkan Pak saya judulnya. Itu dia nyeritain cara ini si tokohnya dari masing-masing. Tapi
intinya semua secara keseluruhan, kacamata dari dokter gitu, dokter dia lihatnya semua itu. Balik lagi sih, kamu lebih nyamannya mana? Karena kalau misalkan menulis sebuah cerita itu ke mana, kalau pembaca ya akan mengikuti alurnya aja kalau membaca seperti itu. Baik Kang ya, terima kasih udah Iya, sharing-sharing. siap, siap. Ya, terima kasih Kang Dudi dan Nando tadi yang sudah bertanya. Ini kita kurang dari 1 menit ya. Nanti kalau sudah off, nanti silahkan masuk lagi karena kita bukan yang berbayar ya. Nanti apabila Kang Dudi berkenan untuk melanjutkan sesinya, silahkan bergabung lagi ya dengan kami. Tapi kalau misalkan ada apa namanya kesibukan, oke terima kasih masih bergabung bersama kami ya. Dan Kang Dudi juga terima kasih masih menyempatkan waktunya. Barangkali ada yang Ya. ingin bertanya lagi kepada Kang Dudi, silahkan. Septian. Ada pertanyaan, Septian? Atau Febrianti mungkin ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Elma, ada pertanyaan Elma? Belum. Pak Muhammad Pak. Khaldun, ada pertanyaan? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Ngalir aja Kang Ridwan. Tapi kalau misalkan Kang Ridwan ada yang sampaikan, sampaikan aja. Jadi mengalir. Jadi nanti misalkan ya bisa nanya-nanya sambil berjalan aja. Ya, oke. Pak, bisa dibesarkan suaranya, Pak? Pertanyaannya adalah ini Pak, buku-buku yang bersifat misalnya kayak politik gitu ya. Bisa diperbesar lagi nggak, Pak? Mohon maaf. Karena terlalu kecil dikit. Ya, halo. Ya, halo. Halo. Udah kedengeran? Dikit lagi mungkin, Halo? Pak? Ya, halo. Sudah cukup terdengar nggak, Kang Dudi? Sebelum terlalu jelas, Om. Halo. Halo. Ya, halo. Ya, di saya sudah cukup terdengar. Coba Pak, nanti dari saya ke Kang Dudi ya. Silakan Pak. Oke. Iya Pak, terima kasih Pak. Saya ingin minta pendapat buku-buku yang bersifat misalnya politik. Kenapa buku yang ada angka-angka matematik itu kurang begitu gimana ya? Begitu kalau di dia. Menurut pendapat Bapak, apakah emang perilaku baca Indonesia seperti itu? Terima kasih. Tadi buku-buku tentang politik, bagaimana Pak? Buku politik, sejarah, dan lebih laku dibandingkan dengan apakah itu memang setiap perilaku pembaca yang berbeda-beda. Oh,
buku-buku politik, sejarah begitu ya, lebih laku di pasaran, apakah itu juga berpengaruh terhadap segmen pembacanya atau bagaimana, Kang? Begitu kira-kira ya, Pak ya? Buku sejarah sama buku politik gitu ya. Masing-masing genre buku itu ada peminatnya. Ada yang pasti ada yang mencarinya, tapi mungkin kalau misalkan buku sejarah itu agak lebih sedikit ya. Apalagi kalau buku sejarahnya menceritakan atau membahas tentang sejarah tradisional. Nah itu uh, hanya ada segelintir lah yang masih berminat untuk membaca itu. Tapi kalau misalkan buku politik, apalagi yang pembahasannya kontemporer, nah yang dicari itu biasanya adalah yang pembahasannya kontemporer. Misal kalau buku yang relatif berbau atau bernuansa politik dan ideologis, itu yang biasa ditulis oleh Pak itu ya, yang Pancasila itu ya. Nah, dia menuliskannya itu berdasarkan kontemporer, sehingga orang tertarik untuk membacanya. Nah, kalau misalkan buku-buku politiknya itu adalah berkaitan dengan teori-teori, misalnya buku tentang pemikiran-pemikiran politik. Nah, itu peminatnya itu adalah kalangan dosen dan mahasiswa, Pak. Itu. Nah, tentunya ini akan lebih banyak saingannya dengan para praktisi-praktisi di bidang politiknya itu sendiri. Makanya sebetulnya ketika menulis sebuah buku, kita juga harus melakukan riset kecil-kecilan dulu. Kalau saya menulis buku, judulnya itu adalah Sumedang, ya, mengenal sejarah Sumedangku. Itu memang ada buku yang sejarah Sumedang yang relatif lebih ilmiah, itu ditulis oleh Profesor Nina Lubis. Tetapi pembahasannya lebih cenderung pada hal ilmiah yang orang Sumedangnya sendiri istilahnya itu juga udah tahu gitu kan, nggak perlu ditulisin di buku itu gitu kan. Nah, sedangkan yang saya tuliskan itu adalah berdasarkan pada apa yang dituturkan langsung oleh pihak keluarga kerajaan Sumedang gitu kan, keturunannya. Kemudian apa yang menjadi mitos selama berlangsungnya pemerintahan era kerajaan sampai kebupatian. Kemudian juga terkait dengan budaya-budaya apa aja sih yang selalu dilakukan oleh para penguasa pribumi di masa lalu. Kemudian benar nggak sih yang jabat tangan dengan Pangeran Cornell itu adalah Dedes gitu kan? Karena antara sejarawan murni dengan penulis yang suka sejarah seperti saya, itu kalau saya lebih pada penelusuran. Kalau sejarawan itu kan mencarinya berdasarkan apa yang udah dituliskan oleh pendahulu-pendahulunya, dia kumpulin lagi gitu kan. Nah, begitu juga dengan buku-buku genre politik, Pak. Ada orang yang dia itu mengamat gitu kan, mengamati politik. Nah, sehingga dia bisa menuliskan buku politiknya itu secara kontemporer berdasarkan apa yang dia amati yang sedang hangat-hangatnya terjadi. Misal contoh buku yang pernah meledak sekitar tahun 98 sampai tahun 2000-an itu adalah bukunya Pak Arbi Sanit. Nah, Pak Arbi Sanit ini adalah seorang praktisi, dia pemerhati politik. Dia sering nulis di media-media dulu saat menjelang reformasi. Tulisan-tulisannya itu kemudian dia kumpulkan, dia bukukan. Di era 98 sampai tahun 2000, pemikiran-pemikiran atau pembahasan tentang adanya perubahan politik di Indonesia itu kan lagi hangat-hangatnya, sehingga buku Pak Arbi Sanit waktu itu menjadi buku referensi banyak pihak, bukan hanya kampus tapi juga orang-orang yang memang pengen tahu situasi Indonesia tahun 97 sebelum reformasi sampai saat reformasi dan setelah reformasi gitu kan. Nah, beda cerita kalau misalkan bukunya itu misalnya yang pernah ditulis oleh dosen saya, Profesor Mas Wadi, itu adalah buku mengenai pemikiran-pemikiran politik.
Nah, buku pemikiran politik itu dari zaman tahun 90 Masehi sampai sekarang itu terus dibawa-bawa gitu kan. Filsuf-filsuf politiknya dibawa-bawa. Nah, kalau itu kan istilahnya lebih pada teori. Dan itu biasanya hanya untuk pembelajaran, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pengen buku kita ini laku keras, berarti kita harus memperhatikan dulu. Kita melakukan riset kecil-kecilan. Apa sih yang dibutuhkan, gitu kan? Orang lagi pengen baca tentang apa sih? Orang pengen tahu tentang situasi apa sih? Seperti itu, Pak, kurang lebih. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Bapak. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Oke, kalau begitu saya menambahkan ya, Kang ya. Kebetulan saya pernah berdiskusi dengan salah satu penerbit di Kota Bandung, khususnya Nuansa Cendekia ya. Beliau memaparkan bahwa saat ini buku-buku yang disukai oleh khalayak itu umumnya berkaitan dengan how to. Jadi bagaimana ya. Buku-buku praktis yang digunakan entah itu soal akademik yang tadi dijelaskan atau juga soal kehidupan-kehidupan yang selama ini kita temukan. Misalkan saja kalau kita sekarang berbicara tentang YouTube ya. YouTube itu ketika kita mencari di mesin pencarian bagaimana atau cara ya atau ya berkaitan dengan cara lah how to. Pasti banyak penontonnya. Bahkan sampai masang gas pun ada di YouTube. Nah, jadi memang benar bahwa yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini juga berkaitan dengan itu, termasuk juga dalamnya di buku. Kemudian tadi kalau kita berbicara tentang praktisi, misalkan entah itu politik dan lain sebagainya, cara-cara seperti itu juga kan dibutuhkan, apalagi mengikuti dengan perkembangan zaman. Kemudian yang kedua adalah yang berkaitan dengan penelitian-penelitian terbaru, minimalnya 5 tahun terakhir. Itu juga dibutuhkan, khususnya untuk para akademisi ya, yang entah itu di kampus maupun di sekolah. Jadi memang buku-buku yang sekarang ini di luar fiksi ya, di luar fiksi, karena kita berbicara tentang tadi non fiksinya. Kalau fiksi, saya pikir memang buku-buku remaja sekarang seperti novel remaja itu cukup banyak digandrungi orang ya. Bahkan banyak juga yang bisa bestseller. Saya minggu yang lalu itu sempat menemukan ada salah satu remaja di Kota Bandung yang follower Instagramnya itu hampir menyentuh angka 100.000 ya. Dan dia adalah seorang penulis. Buku-bukunya luar biasa, tebal, dan mungkin juga berkualitas, atau tadi yang dikatakan oleh Kang Dudi bahwa dia memiliki gaya penulisan sendiri. Ketika saya lihat memang ya penulisannya itu kalau kita di dunia akademis apalagi pendidikan kewarganegaraan memang agak sembrono ya dalam tanda kutip. Tetapi inilah gaya penulisan tadi ya, yang orang-orang atau anak muda zaman sekarang itu justru mengikuti tren seperti itu. Misalkan dengan kata ya ans terus di belakangnya apa gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu justru menjadi menarik bagi mereka generasi muda. Artinya tadi kita memang harus punya nilai sendiri terhadap tulisan yang kita buat, punya daya selingkung sendiri yang kita buat gitu. Jangan kita mengikuti pasar. Oke lah, itu sebagai gambaran umum begitu ya. Tapi sejatinya kita harus memiliki gaya penulisan sendiri yang bisa menarik gitu ya. Atau kalau kita analogikan lagi ke YouTube misalkan, kalian mungkin pernah menonton serialnya Firza Besari, serialnya Zawin. Pasti mereka memiliki gaya editing yang berbeda. Dan ketika kita mendengar suara Firza itu pasti kita tahu bahwa itu adalah Firza Besari tanpa kita melihat videonya. Nah, seperti itu di buku juga barangkali ya. Ketika kita melihat tulisan, kemudian gaya penulisnya seperti ini nih, frontal atau seperti apa, kira-kira akan tahu bagaimana atau siapa di balik itu. Atau kalau kita berbicara tentang buku puisi ya, Pak almarhum seperti Djoko Damono ya, Duli, itu juga cukup dikenal banyak orang karena memang memiliki kekhasan di dalamnya. Barangkali itu ya yang tambahan tadi, atau ada lagi Kang Dudi? Atau ada yang ingin bertanya lagi?
Loh, barangkali ada yang menanya. Atau saya pengen tahu dulu Bisa, deh ya. ya gimana? Belum tahu apa? Saya pengen tahu dulu kira-kira di antara yang hadir ini sekarang ya, kira-kira peminatannya kemana gitu ya. Jadi kita nanti bisa memetakan nanti gitu ya, Kang ya. Karena tujuan ini juga di akhirnya bisa memiliki naskah mereka yang hadir setiap pertemuan ini ya. Boleh Kang ya? Eh, kita coba dari Pak Muhammad Chaldun dulu. Kira-kira Bapak sudah punya gambaran Pak atau minat terhadap apa yang ingin Bapak tulis Pak? Eh, sebenarnya saya ya halo. Ya. Yang saya coba itu terakhir menulis disertasi Pak. Disertasi terus jurnal Scopus Pak. Tapi Oh baru ya. Q4. Saya mau mencoba untuk Q3 gitu. Nah, mungkin membuat buku ini sebagai arena pelatihan juga. Karena tantangannya juga ternyata sesulit kayak sepertinya tingkat kesulitannya sama jurnal buat buku itu. Nah, cuman bidangnya saya ya mungkin sesuai dengan bidang studi saya aja. Oke. Ya, teknik industri ya, atau ekonomi atau manajemen atau mungkin ketahanan nasional gitu saya juga berminat juga. Iya Pak. Oke, jadi berkaitan dengan sebenarnya berkaitan dengan disertasi Pak ya dan jurnal yang ingin Bapak tulis ya. Ya, tadi kalau berkaca ke pengalaman Kang Dudi bahwa hasil dari penelitian kita bisa dituangkan dalam bentuk buku begitu ya Kang ya. Dan saya juga sama, tesis saya juga dalam proses seleksi di Gramedia, kelompok Gramedia, penerbit Gramedia, untuk diterbitkan itu tentang budaya juga sama dengan Kang Dudi. Kita ini unik ya Kang Dudi ya, sama-sama menyukai budaya, tetapi dalam konteks lain Kang Dudi lebih ke politiknya, saya lebih ke pendidikannya, gitu ya. Jadi Iya porsi betul, yang samanya jalur adalah itu ya. budaya ya. Kebetulan Betul, kami betul. juga dari dua daerah yang secara kultural memiliki kekuatan sendiri ya. Kang Dudi dari Sumedang, saya dari Cirebon gitu ya. Oke, tadi Pak Muhammad Jaldun ya. Isabel, coba Isabel kira-kira ingin menulis tentang apa Isabel? Atau buku apa? Fiksi, non-fiksi? Iya Pak, jadi saya ingin bikin buku fiksi. Fiksi, novel? Iya, Ya. Oke, kamu sudah mulai menulis? untuk sejauh ini belum Pak, lagi nyari idenya. Oke, masih nyari idenya ya. Kemudian Helma, Iya, Pak. tentang apa Helma? Saya juga pengen fiksi sih. Tapi cuma ada idenya, tapi kalau udah mau nulis itu suka hilang gitu idenya. Nah, tadi seperti yang Kang Dudi katakan ya, jadi menulis itu mengalir aja. Pekerjaan terberat sebenarnya ketika menulis itu atau membuat buku itu ada dua, Kang ya. Pertama adalah memikirkan bagaimana memulai dan mencari waktu kapan. Jadi sebenarnya dua hal Iya. itu bisa kita pecahkan sendiri ya. Ketika kita benar-benar serius berada di komputer, ya ketik saja tadi seperti yang Kang Dudi katakan bahwa ya menulis saja. Itu juga apa yang dikemukakan oleh guru kita ya Kang. Saya masih ingat apa yang dikemukakan oleh Profesor Kokom, ya Kokom. Nah, beliau mengatakan bahwa ketika kita menulis itu ya mengalir saja. Jangan memikirkan bagaimana apakah ini sesuai enggak, tadi titik komanya ya kata Kang Dudi, ini benar enggak atau menarik enggak. Nah, itu yang menghambat pekerjaan kita sebenarnya. Jadi ketika kita menulis ya cari saja apa yang ingin kita kemukakan. Jadikan komputer itu atau alat tulis itu sebagai pentas kita. Ya. Pentas pemikiran kita. Jadi mengalir saja gitu ya. Kang Dudi ada tambahan, Kang?
Ya, kurang lebih tadi yang dikatakan sama Kang Ridwan ya. Misalkan kita udah ada ide, udah coba diam depan laptop, buka Word-nya, tulis apa yang ada di pikiran kamu. Tulis saja dulu. Nah, tulis saja dulu. Terserah gitu kan, mau ancur-ancur, mau bagus-bagus, tulis saja dulu. Tulis pakai bahasa kamu sendiri. Yang lebih mudah itu adalah menggunakan bahasa percakapan si penulisnya sendiri. Itu akan lebih mudah ngalir. Aku mau ke sini, atau kalau misalkan orang Jakarta, gue sini lalala gitu kan, segala macam tulisin. Tulis aja ngalir. Jadi jangan mikirin titik koma, jangan mikirin ini udah sesuai SPOK-nya belum ya, ini udah sesuai nggak ya, jangan mikirin itu. Karena nanti itu ada bagiannya di akhir, di pas finishing itu ada penyuntingan dulu. Nah, penyuntingannya seperti apa? Kalau misalkan ada temennya yang biasa nyunting, tolong dong, liatin dong, tulisan saya udah ini belum, udah sesuai belum, gitu kan. Kalau misalkan bahasanya adalah bahasa percakapan sehari-hari, tentunya tidak ada patokan istilahnya harus sesuai dengan EYD atau apa gitu kan. Nah, tapi yang utamanya itu adalah titik koma, kemudian nanti huruf besar, huruf kecil, segala macamnya itu yang diperhatikan. Karena kalau misalkan dari sisi kebahasaannya, nah itu namanya juga bahasa percakapan sehari-hari. Ada yang memang sesuai dengan KBBI, ada juga yang memang bahasanya itu adalah bahasa percakapan gitu, bahasa gaul gitu, bahasa slang lah disebutnya. Itu apa-apa, itu saja gitu. Tinggal tadi tentuin, saya mau nulis, saya udah ide ini. Kalau baru sebatas judul juga nggak apa-apa, tulisin aja judulnya atau temanya. Karena biasanya kalau penulis tentuin judul itu di akhir. Udah beres dia nulis, baru dipikirin judulnya apa ya. Gue nulis sudah berapa bab, tapi gue belum tahu judulnya apaan gitu kan. Itu kadang-kadang seperti itu, dan itu yang saya alami saat saya menulis buku pendidikan politik. Karena pembahasan saya itu meluas, pendidikan politik, persepsi, kepemimpinan, dan mahasiswa. Nah, atas saran senior saya yang juga salah satu dosen di FIPS UPI, udah itunya aja judul besar, karena itu pasti akan menjadi. Saya adalah persepsi politik. Saya nyari buku tentang persepsi politik, usahanya luar biasa. Saya nyari buku tentang mahasiswa, jelasin tentang mahasiswa, hanya ada sedikit di Indonesia. Nah, dari situ saya lebih, karena saya udah bikin skripsinya, terus ada beberapa referensi, saya udah sambung-sambung jadi satu. Kenapa nggak saya terbitkan supaya orang lebih mudah untuk mencari referensi apa itu persepsi politik, apa itu mahasiswa, seperti itu, kurang lebihnya seperti itulah. Jadi udah mulai aja dulu. Yang sekarang pikirin adalah tekad, saya besok mulai nih, mulai gitu aja. Jangan mikir macam-macam dulu ya. Okay. Itu kadang-kadang Kang Ridwan ada juga yang mikirin, ini kalau udah jadi normatifnya kemana ya? Kadang-kadang ada yang kayak gitu. Nah, ini gunanya ada forum ini. Jadi nanti Kang Ridwan itu bisa bantu gitu kan. Jadi ada dua penerbitan. Ada penerbit konvensional, yaitu penerbit yang diterbitkan kemudian langsung disebarkan ke toko buku besar. Nah, misal contoh adalah Kang Ridwan, itu ada di Gramedia, seperti itu kan. Ada juga yang non-konvensional. Non-konvensional ini adalah biasa disebut self-publishing atau menerbitkan sendiri. Tapi bukan kita yang nerbitinnya, ada perusahaan yang menerbitkan. Tapi udah lengkap sama ISBN segala macam, editing, terus ada desain cover segala macam. Hanya bedanya tidak langsung disebarkan ke toko buku besar, tapi terbatas pada penjualan online. Dan kalau saya mainnya di situ, karena saya di sini belum menjadikan istilahnya menulis sebagai pekerjaan yang harus profit segala macam. Saya belum situ, saya lebih ke yang penting udah tersalurkan terbit gitu. Tapi mungkin kedepannya mungkin akan diterbitkan secara konvensional juga gitu. Jadi ada dua cara dan itu mudah. Makin mudah, kesini-sini makin mudah. Nggak harus kalian nyediain duit berjuta-juta, harus beli dulu 100 eksemplar buku. Itu ada ya penerbit seperti itu. Harus beli 100 eksemplar buku baru bisa diterbitkan. Nah, nggak usah mikirin kayak gitu. Pokoknya
ini sebuah kesempatan bagus ada forum ini menjembatani teman-teman semua untuk bisa menerbitkan karya-karya teman-teman kayak gitu. Oke, terima kasih Kang. Kita ke Renata ya. Renata minatnya ke mana kira-kira? Halo Renata? Halo. Ya, Renata silahkan. Punya minat ke mana Renata? Apakah novel juga? Mungkin sama kayak Isabel buat novel. Oke, novel ya. Sudah punya gambaran apa yang akan ditulis atau belum? Belum. Belum. Ya, nanti siapa tahu setelah forum ini kita Renata kepikiran ya akan menulis apa gitu ya. Ada sesuatu yang menarik waktu saya masih ngajar di SMP itu, Kang Dodi. Gimana? Ya, ada siswa yang membaca buku tentang mencari inspirasi itu jangan dari orang tua katanya. Kemudian dia bertanya ke saya, Pak, kenapa mencari inspirasi nggak dari orang tua katanya begitu ya. Nah, kemudian saya berpikir sejenak, oh ya benar juga kata saya. Karena kalau mencari inspirasi dari orang tua belum tentu sesuai dengan minat dan bakat kita misalkan ya. Ya seperti kita masuk SMA saja. Ada anak yang disuruh orang tuanya masuk ke IPA padahal kemampuannya adalah di PS misalkan. Kemudian saya berpikir lagi, mencari inspirasi itu ya memang lebih baik kita keluar gitu ya, dalam artian ketika fisik ya kita keluar rumah, tetapi kalau misalkan kita di rumah seperti sekarang, kita bisa menggali informasi itu dari Google misalkan ya. Nah, itu informasi yang barangkali bisa memperluas bagaimana pemahaman kita atau ide-ide kita yang nantinya juga akan semakin luas, semakin punya banyak gambaran tentang apa yang ingin ditulis ya. Gitu ya Renata ya. Kita mengejar nih Kang, jadi kita akan tanya satu-satu dulu ya. Iya. Anissa? Halo Anissa? Anissa? Oke, kalau gitu kita lewat dulu ya. Ando, ada yang mau dibicarakan lagi? Nah, ini mau nanya, Ya, boleh. Kang Dudi. Ya, Kan untuk saya nih khususnya seorang pemula dalam menulis cerita ya Kang. Nah kita tuh kalau mau terbitin sebuah cerita tuh kita fullin dulu sampai akhir dari ceritanya atau memang kita terbitnya itu per episodenya Kang? Kan biasanya ada tuh, Kang. Nah, kalau misalkan emang si bukunya mau bentuknya novel, itu harus sampai beres. Cerpen juga sampai beres rata-rata. Kalau cerpen kan kumpulan cerita pendek tuh. Nah, nggak ada yang istilahnya cuma setengah-setengah bersambung, nggak ada buku tuh. Nah, jadi buat semua dulu. Kalau misalkan mau per episode juga, itu buatnya kurang lebih seperti buku Harry Potter kayak gitu. Jadi dia udah jelas tema besar dalam satu episode itu apa, dan itu sama pasan sebelumnya. Itu mau bikin apa? Bikin cerita aja yang buat ke Wattpad atau ke YouTube gitu kan? Mantap. Jadi masih bingung ke situnya, mau kita bikin per dulu, nanti kita tinggal dibagi-bagi aja gitu kan? Nah, tapi kalau misalkan untuk yang kayak gitu, itu tiap penulis ada caranya masing-masing. Ada yang emang si penulisnya udah nulis sampai akhir, terus dia bikin jadwal setiap hari Jumat saya posting misalkan. Nah, dia tinggal buka Word-nya, kopas semua masukin ke situ, udah diberes. Tapi ada juga yang dia nulis segar gitu, tulisan segar. Setiap 2 minggu sekali, tiap hari Kamis
gue bakal terbitin. Berarti di jeda waktu itu dia ngeberesin satu episode itu. Nah kalau Wattpad dalam bikin satu episode itu nggak sampai berlembar-lembar sih wordnya. Nah kan Wattpad lebih singkat gitu kan, tapi ceritanya tuh ngena gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Balik lagi ke Nandonya, nyamannya seperti apa? Kalau misalkan nyamannya, udah lo beresin dulu gitu kan. Jadi nanti tinggal upload gitu. Dan uploadnya jangan langsung sekaligus. Nanti gak akan ada yang nungguin gitu kan. Karena biasanya pembaca Wattpad itu adalah orang-orang yang mau nungguin gitu. Ini episode berikutnya kapan nih? Kan biasanya juga ada komen-komen gitu kan di bawahnya. Ayo episode berikutnya, ayo gitu kan. Mana nih penulisnya? Ngang, banyak kayak gitu. Karena saya tahu betul karena ada salah satu teman saya juga penulis Wattpad, dia sering posting, aduh dari komentar lagi nih, padahal baru juga kemarin segala macam gitu. Balik lagi ke kamunya yang mau itu sih. Ya, baik Kang, terima kasih Kang. Sudah siap. Jadi sudah ada gambaran gitu gimana nanti ke depannya. Iya siap. Kalau untuk ceritanya sih sudah ada gitu, tapi nanti tinggal ditambahin lagi gitu. Baru nanti diterbitin. Nah, terus juga kalau misalkan emang sekarang udah mulai aktif nulis Wattpad, itu nanti kalau misalkan kamu berniat untuk diterbitkan itu bisa banget. Itu kan banyak tuh novel-novel atau buku yang berdasarkan dari cerita Wattpad kan. Jadi si penulis di Wattpadnya itu dia mindahin ke dalam bentuk buku. Dia hapus yang di Wattpadnya, ganti jadi buku. Kurang seperti itu. Dan saya pernah sih nemu beberapa novel di kamu juga pas lihat dibaca sinopsisnya, dari Wattpad gitu kan, asalnya dia nulis di Wattpad, pindahin ke situ. Nah, nanti kamu juga bisa kayak gitu. Iya bener sih Kang, dulu juga kayak gitu pas kelas 1 SMA tuh. Tapi karena belum ada kepikiran serius buat menulis gitu Kang, jadi ada beberapa penerbit sih yang katanya mau gitu jadi penerbitnya, tapi syaratnya ini gitu Kang. Tapi saya itu juga karena belum ada fokus ke situ waktu itu tuh Kang. Iya. Kalau sekarang mungkin udah ada ini ya planning gitu. Oke, berarti saya misalkan mau diterbitin, berarti tinggal pada komitmen pribadi gitu aja. Komitmen sama. Oke, terima kasih Kang Dudi. Kita ada 7 menit lagi ya, jadi kita kejar dulu barangkali ya Kang ke minat yang lain, baru nanti kesimpulan barangkali dari yang belum ini ya. Kurota Ayun belum ya? Ya Pak. Silakan Kurota Ayun. Saya kayak Renata sama Isabel. Bikin novel gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Ayo, jangan malu. Ada yang ditanyakan nggak? Enggak, Pak. Oh, enggak. Oke. Kita ke Febrianti. Febrianti, di sana udah jam berapa, Febri? Sini jam 20.42, Pak. 20.42, oke. Febri ini di mananya? Di Medannya atau Sumatera Utara kamu ya? Sumatera Utara, Pak. Kalau ke Medan itu kalau 2 jam setengah, Pak. Oh, di kota mana? Kota Indrapura, Pak, namanya. Indrapura. Oke, ada yang ingin disampaikan, Febri? Kalau saya, Pak, masih sama seperti teman lain, ingin nulis fiksi, karangan fiksi, itu mengarah ke cerpen, Pak. Isi cerpennya itu lebih ke itu, Pak. Saat ini belum ada nulis gitu, Pak, masih suka apa namanya, ngawur gitu, Pak, masih suka tertunda juga uang nulis itu, Pak. Masih manajemen waktunya masih belum dapat gitu, Pak.
Oke, manajemen waktu ya. Nanti kita bahas ya. Oke, kemudian Septian. Septian. Oh, nggak ada. Salsa berarti ya terakhir. Silakan Salsa. Iya, aku mau nanya, kalau novel paling sedikit berapa halaman itu? Novel paling sedikit. Oke, kita tampung dulu ya, Kang ya. Anissa, ada yang ingin disampaikan dulu? Tadi Anissa terkendala jaringan ya. Helma Lia udah menyampaikan, Helma? Udah, Pak. Udah, oke. Ada yang ingin ditambahkan, Kang Dudi? Paling tadi ada yang nanya kalau novel berapa halaman gitu yang minimal ya. Rata-rata kalau novel bentuknya novel itu 150 halaman rata-rata sampai 300 halaman. Atau panjang ceritanya itu 40.000 kalau nggak salah 40.000 sampai 100.000 kata. Itu nanti kalau misalkan udah nulis tinggal kalian lihat aja di situ kan ada wordnya berapa. Nah itu berarti kalian udah misalkan kalau udah 100.000 kata atau 40 kata, oh berarti udah bisa jadi novel gitu kan. Karena novel nggak melulu kalian kepikirannya novel tebel. Ada juga novel yang tipis-tipis juga ada gitu kan. Kayak gitu kurang lebih. Oke, kita Terus ini Pak, kalau kita punya apa sih cerita pengalaman sendiri dijadiin novel itu nggak apa-apa? Tentu saja nggak apa-apa karena biasanya novel-novel itu datangnya dari pengalaman pribadi. Justru yang banyak meledak di pasaran itu adalah novel-novel berdasarkan kisah pribadi. Nah, misal dulu siapa ya? Ada sih penulis novel dia nulisin berdasarkan pengalaman pribadinya tapi gue pakai bahasa yang agak-agak unik gitu, bahasanya itu agak berat kalau saya nggak nyampe gitu ya. Itu kalau nggak salah di Lestari ya, itu berdasarkan pengalaman pribadi dia gitu, tapi dituliskan dengan bahasa-bahasa dan majas-majas yang luar biasa dan saya nggak nyampe gitu di situ, tapi dia punya penggemarnya gitu kan. Nah kayak gitu kurang lebih. Jadi kamu bisa berdasarkan pengalaman pribadi tapi menggunakan kata ganti orang kedua atau orang ketiga, bukan saya, nggak pakai kata saya, tapi dibuatlah tokoh fiktif yang diibaratnya adalah misalkan kamu gitu, atau siapa gitu yang mau kamu angkat jadi novel itu gitu. Oke, terima Baik, kasih makasih Kang Pak. Dudi ya. Ya, Sama-sama juga. Ini waktu kita kurang dari 2 menit lagi ya. Terima kasih sebelumnya untuk Kang Dudi sudah menyempatkan waktunya ya malam-malam untuk bergabung dengan kita. Kalau nanti ada waktu lagi dan bersedia bergabung, saya sangat terbuka dan barangkali kami semua juga akan dengan senang hati ya menerima Kang Dudi lagi. Oke, ini sebenarnya saya ada materi, tapi nanti akan saya share saja ya, karena ini kan sesuai dengan pertemuan tadi, termasuk minimal novel itu berapa halaman gitu ya. Karena kalau kita melihat ke penerbit sebenarnya tergantung penerbitnya juga dan segmennya. Kayak di Mizan itu 75 halaman untuk novel remaja itu sudah bisa diterima di Mizan ya. Kemudian kalau untuk novel dewasa sekitar 100 atau 150. Di Diva Press itu 250 benar minimalnya ya. Jadi memang setiap penerbit berbeda-beda. Nanti akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Tapi untuk sekarang barangkali besok kalian terutama mahasiswa saya ya karena sudah selesai UAS boleh mulai mencicil tadi kata Kang Dudi ya untuk menulis beberapa halaman. Misalkan targetnya adalah 150 halaman nih dalam 1 bulan, berarti kita harus bagi ya ke dalam beberapa hari, 30 misalkan. 15 bagi 30, 150 bagi 30 berarti berapa halaman tuh setiap hari misalkan ya. Nah itu kayak mencicil tadi ya. Nah kalau yang mau bersantai ya ada waktu luang silahkan pergunakan gitu ya.
Saya pikir demikian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita sambung di pertemuan berikutnya. Selamat berkarya ya, Kang Dudi juga.